Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rizina, mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Elektronika, Program Studi Mekatronika. Video tutorial saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program konsep listing sederhana dengan menggunakan Notepad dan juga Command Prompt. Tapi sebelum itu, kita harus mengaktifkan settingan komputer kita agar dapat mengakses program di Command Prompt. Yang pertama kita klik Control Panel, bagian System and Security, System, lalu Advanced System Setting, dan kita ubah di Environment Variable bagian tab yang bawah menjadi kodenya seperti ini. Setelah kodenya sudah sama dengan yang ada di komputer saya, titipkan tanda titik koma di akhir kodenya. Oke. Nah, begitulah cara men-setting komputer kita agar dapat mengakses programnya. Lalu kita mulai dengan pengkodingannya. Di sini saya menggunakan Notepad++ untuk membuat codingnya, karena dengan Notepad++ kita dimudahkan untuk mencari kesalahan atau error yang ada dengan mengetahui jumlah baris dari seluruh codingnya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat programnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari program yang telah saya buat. Pertama, jika kita sudah membuat codingannya, kita harus mengcompile program tersebut dengan cara menggunakan nama folder kita, kemudian nama filenya. Setelah programnya berhasil dikompil, kita sudah bisa untuk menerancangkan programnya dengan menuliskan nama file .express. Di sini terlihat bahwa programnya sudah merunning. Ini adalah tampilan dari program yang telah saya buat. Ini ada program konversi suhu. Pertama, kita diminta untuk masukkan suhu logam besi dalam Celsius. Misalkan kita masukkan suhunya 140 derajat Celcius. Kemudian suhu 40 derajat Celcius ini akan dikonversikan ke dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Lalu kita diminta untuk masukkan jumlah pemanasan. Misalkan kita masukkan 2 kali pemanasan, suhunya berubah menjadi 50 derajat Celcius. Kemudian dalam masukkan jumlah pendinginan, kita masukkan sekitar 4 kali pendinginan, dan suhu akhirnya berubah menjadi 20 derajat Celcius. Untuk logam yang kedua, kita diminta untuk masukkan suhu logamnya lagi dalam Celcius. Anggaplah kita masukkan dia 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius ini akan dikonversikan juga ke dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Lalu masukkan jumlah pemanasan. Misalkan kita masukkan kali pemanasan, maka suhu akhirnya akan menjadi 70 derajat Celcius. Dan jumlah pendinginan kita lakukan sebanyak 6 kali pendinginan, maka hasil suhu akhirnya menjadi 20 derajat Celcius. Nah, begitulah cara kerja program yang telah saya buat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat programnya. Di sini tertera ada using system. Using system itu berfungsi sebagai feeder, sama seperti studio atau tombol pada program C++. Kemudian ada namespace program, ini berfungsi sebagai ruang lingkup programnya. Lalu di sini saya membuat kelas yang pertama ada public class logam. Public class logam ini pertama kali yang saya lakukan ada deklarasi ke data float untuk suhu, pemanasan, dan pendinginan. Lalu public void set suhu Celsius, nama metodenya ini untuk mengaset suhu Celsius. Saya buat suhu sama dengan input. Jadi apapun yang diinput nanti nilainya akan tersimpan dalam variabel suhu. Lalu ada public float get suhu Fahrenheit. Ini berfungsi untuk mendapatkan suhu Fahrenheit. Jadi nanti
dari tipe data Fort Fahrenheit. Fahrenheit itu sama dengan suhu dikali 9/5 ditambah 32 dengan suhu tadi dalam derajat Celcius, baru mengembalikan nilai Fahrenheit. Baru ada turunan kelas lagi, public float get suhu Reaumur. Itu fungsi untuk mendapatkan suhu Reaumur. Caranya sama, tetapi perhitungannya berbeda. Di sini saya buat Reaumurnya itu sama dengan suhu dikali 4/5. Kemudian kembalikan return to 5. Dilanjutkan dengan public float get suhu Kelvin. Ini fungsi untuk mendapatkan suhu Kelvin. Float Kelvin sama dengan 0, Kelvin sama dengan suhu ditambah 273, baru mengembalikan nilai Kelvinnya. Dari program tadi juga ada bagian pemanasan. Nah, pada bagian pemanasan dan pendinginan ini saya caranya dengan menuliskan public void set pemanasan integer A ini dimisalkan sebagai permisalan, itu untuk mengeset banyaknya pemanasan yang akan kita lakukan. Jadi di sini ada pemanasan sama dengan A. Lalu ada public float panaskan. Nah, ini untuk mencari suhu setelah pemanasan. Float panas sama dengan 0, panas sama dengan suhu ditambah 5 kali pemanasan. Kenapa 5? Karena di sini kita sudah membuat ketentuan setiap kali kita melakukan pemanasan akan dikalikan 5 derajat Celcius. Lalu untuk set pendinginan itu saya misalkan dengan integer D. Itu untuk mengeset banyaknya pendinginan yang kita lakukan. Kemudian ada pendinginan sama dengan D. Kemudian ada public float dinginkan. Nah, ini untuk mencari suhu setelah dinginkan. Float dingin sama dengan 0, dingin sama dengan suhu dikurangi dengan 5 dikali pendinginan. Sama halnya dengan pemanasan, hanya saja bedanya di sini kalau pemanasan suhunya meningkat, kalau di pendinginan suhunya menurun. Lalu kita masuk ke kelas utamanya, yakni kelas program konversi suhu. Pertama ada static voidman. Static voidman ini adalah kayak fungsi utama agar program kita bisa berjalan. Nah, di awal programnya itu saya mendeklarasikan objek baru. Makanya di sini saya tulis logam bukti sama dengan new logam dengan new logam aluminium new logam. Jadi di sini tertera ada 2 objek logam, ya kan? Nah, untuk menampilkan program utamanya, saya menggunakan perintah console write line, yakni ada program konversi suhu. Kemudian saya mendeklarasikan tipe data string untuk scan suhu, scan pemanasan, dan scan pendinginan. Kemudian saya menuliskan console write untuk menampilkan tulisan masukkan suhu logam besi dalam Celcius. Lalu untuk menginputkan data, di sini saya menggunakan scan suhu sama dengan console read line, sehingga setelah datanya terbaca akan menginput data tersebut akan terinput ke dalam variabel scan suhu dalam bentuk teks. Oleh karena itu di sini saya akan mengkonversikan teks tersebut menjadi integer. Setelah datanya terbaca, maka saya akan menampilkan konversi suhunya dulu. Di sini dari yang Celcius akan dikonversikan ke dalam Fahrenheit, dalam Reaumur, dan ke dalam Kelvin sesuai dengan fungsi yang di bagian atas tadi. Maka di sini akan muncul perubahan-perubahannya. Setelah itu, setelah mengkonversikan suhunya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan menampilkan suhu akhir pada proses pemanasan. Di sini ada tulisan console.write untuk masukkan jumlah pemanasan, akan menampilkan tulisan ini, dan juga scan pemanasan sama dengan console read line. Jadi input data dari console read line untuk berapa kali pemanasan itu akan diinput ke dalam scan pemanasan dan kemudian dikonvert menjadi integer atau bilangan bulat untuk scan pemanasan. Barulah akan muncul hasil suhu yang terakhir apabila logam tersebut dipanaskan. Kemudian akan juga bisa dilakukan proses pendinginan. Proses pendinginan ini sama caranya dengan scan pendinginan sama dengan console read line. Itu untuk membaca data jumlah pendinginan, berapa kali kita melakukan pendinginan. Lalu convert data tersebut kita convert ke dalam integer agar bisa dihitung, dan juga
konsol guideline untuk menampilkan hasil akhir dari pendinginannya. Yang tadi itu kan untuk objek besi. Sekarang saya akan memunculkan untuk bagian objek aluminium, objek jawaban yang kedua. Caranya sama, jadi kita bisa mengcopy pastekan saja program awal yang tentang besi itu ke bagian bawah, untuk lalu besinya itu diubah ke tulisannya menjadi aluminium. Fungsi-fungsinya sama, dan terus juga di sini juga masukkan nilai Celsius, mengkonvert ke dalam bilangan bulat, dan juga mengkonversikan pada baris ini untuk mengumpulkan nilai Fahrenheit, nilai Reaumur, dan juga nilai Kelvin. Lalu juga akan memproses proses pemanasannya di sini. Lalu akan muncul nilai akhir saat pemanasan, masukkan nilai jumlah pendinginan dan pendinginannya, datanya di input. Lalu ada kita convert ke integer juga, baru hasil akhirnya itu menjadi akan menjadi apa. Nah, pada bagian ini saya hanya untuk menutup sebagai bagian penutup itu saya memberikan thank you, created by Amelia Regina, console guide, press into to escape. Dan console replay ini berfungsi untuk menampilkan programnya. Dan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.